Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan lagi yang akan segera membagikan dividen. Perusahaannya ini cukup menarik karena valuasi PER yang ditawarkan itu memang sedikit cukup mahal, tapi PBV-nya lebih mahal lagi ya. Jadi bisa dikatakan kalau PBV-nya normal, maka PER-nya itu pasti murah banget. Ya, karena perusahaan yang satu ini sudah dikenal oleh banyak negara. Produk mereka pun sangat disukai dan banyak dipakai oleh orang banyak. Ya, karena memang untuk kesehatan ini memang cocok, apalagi yang untuk perjalanan jauh, yang untuk menjaga primaritasnya, menjaga kesehatannya, biasanya mengonsumsi produk daripada ini ya. Apalagi kita orang Indonesia kan bisa dibilang bahwa kita sering mengonsumsi jamu ya. Karena jamu itu kan merupakan bagian daripada warisan daripada nenek moyang kita. Kita akan membahas satu perusahaan yang memproduksi jamu yang juga akan segera membagikan dividen, yakni adalah industri jamu dan farmasi Sido Muncul Tbk dengan kode emiten SIDO atau SIDO kita panggilnya teman-teman. Dan dividen yang akan mereka bagikan itu kita hitung di sini sebesar Rp22 per lembar saham ya. Berarti kalau kita hitung-hitung itu sebesar 2% lebih. Memang cukup kecil, nggak sampai 10% yang cukup nendang bagi saya. Tapi setidaknya ada teman-teman ya, dengan comeback-nya tanggal 7 April 2022. Hari ini tanggal 1 April ya. Berarti sekitar hari Kamis teman-teman ya, Kamis depan comeback-nya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengambil pertimbangan melalui video ini boleh-boleh aja teman-teman ya. Hari ini SIDO ARB loh. Ya, minus sampai 6,37%. Enggak sampai ARB sih, hampir ARB teman-teman ya. Karena memang valuasinya memang cukup mahal, tapi ini perusahaan tiap tahun selalu bertumbuh loh. Lihat ini, earning per share-nya selalu bertumbuh, jadi cukup menarik ya. Kita akan bahas sama-sama dengan dividen yield-nya cuma sebesar 2% lebih. Bagaimana sih sejarah dan kinerja daripada SIDO ini? Kita akan lihat sama-sama di sini ya. Nah, kita lihat dulu sejarah daripada SIDO ini yang dibangun oleh sepasang suami istri, teman-teman ya. Jadi kita baca di sini bahwa mengawali usaha sebagai pemilik pemeras susu terbesar bernama Mekre di Ambara, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Disinilah titik awal perjalanan usaha pasangan suami istri, Bapak Sim Tianhi dan juga Ibu Rahmat Sulistyo. Pada tahun 1930, pasangan ini merintis toko roti yang bernama Roti Muncul. Pada tahun yang sama, Ibu Rahmat Sulistyo mulai meracik jamu masuk angin yang kini dikenal dengan nama tolak angin. Lalu tahun 1935, berbekal kemahiran daripada Ibu Rahmat dalam mengolah jamu dan rempah-rempah, pasangan ini memutuskan membuka usaha jamu di Yogyakarta ya. 1940, tolak angin dalam bentuk godokan mulai dipasarkan. Dan akhirnya pada tahun 1941 mendirikan perusahaan sederhana yang bernama SIDO Muncul, yang berarti impian yang terwujud di Jalan Melaten, Trenggulun, Semarang. Lalu 75 dibentuklah PT dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi SIDO Muncul. Sebelumnya berbentuk CV pada tahun 1970. Lalu 97 membangun pabrik jamu modern dengan luas 30 hektar di Klepu, Kecamatan Bergas, Ungaran. Pembangunan pabriknya ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada 21 Agustus 97. Lalu tahun 2000 meresmikan juga pabrik baru pada 11 November 2000 ya. Peresmian dilakukan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Dr. Ahmad Sujudi MHA. Lalu pada saat yang bersamaan, mereka juga menerima 2 sertifikat yang setara dengan farmasi, yaitu cara pembuatan obat tradisional yang baik dan cara pembuatan obat yang baik. Lalu tahun 2004, mereka mempunyai banyak sekali produk sampai 250 jenis produk. 2013 memiliki 109 distributor. Mantap banget teman-teman, yang juga diekspor ke beberapa negara Asia Tenggara. Pada 18 Desember 2013 muncul secara resmi, tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten SIDO ya. Jadi sejak tahun 2013 mereka listing. 2019 memperoleh sertifikat halal dari MUI untuk 274 produk ya. Sertifikat yang diterima pada 6 Maret 2019 ini terbagi dalam 4 jenis produk, yaitu ada jamu, suplemen, bahan suplemen, minuman, dan bahan minuman, serta permen. Itulah bagaimana sejarah daripada SIDO muncul ya. Dan ada sedikit informasi tambahan bahwa mereka itu membangun usaha pertama mereka di Yogyakarta.
seperti Is juga ya, yang membangun bisnisnya juga di Yogyakarta, merupakan daerah istimewa ya teman-teman. Jadi ya bisa pas banget di dua perusahaan yang kita bahas ini sama-sama merintis bisnisnya di Yogyakarta ya, dan bisa bisa dibilang lumayan sukses, apalagi Sido ini teman-teman. Dan ini ada beberapa produk daripada mereka. Berkaca dari sejarah mereka dan bagaimana kinerja daripada mereka, maka produk-produk mereka ini merupakan salah satu produk yang cukup diminati oleh pasar. Jadi cukup bagus teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat prospek bisnis daripada Sido ini sangat bagus, karena bergerak di bidang konsumen pastinya lebih aman daripada bidang-bidang lainnya ya, apalagi bidang properti yang mungkin lebih berat. Tapi untuk bidang konsumen ini kan menjadi kebutuhan daripada orang banyak ya. Jadi untuk Sido ini mantap banget, tapi memang valuasinya memang agak mahal sih. Lalu kita lihat pemegang saham masyarakatnya sebesar 18%. Aman-aman aja dengan PT Hotel Candi Baru sebagai pemegang saham terbesar ya. Kita baca dulu di sini. Jadi dari pembacaan ini sih aman-aman aja sih. Jadi oke-oke aja. Lalu kita lihat dari key statistiknya, dari melihat fundamentalnya dulu ya. Kita lihat di operating profitnya itu lebih besar daripada net profit, which is nice, dengan PR-nya 22 kali. Ya seperti kata saya tadi, ini memang sedikit mahal ya, tapi lihat PBV-nya 8 kali lipat loh. Jadi kalau misalnya PBV-nya itu 1 kali, maka 22 dibagi 8 maka dapatlah 2 kali gitu PR-nya. Jadi memang kalau misalnya PBV-nya 1 kali, wow, ini perusahaan yang wajib banget diinvestasikan sih. Makanya harga sahamnya bisa naik sedemikian banyak ya. Lalu dengan operating profit margin 38%, nice. Net profit margin 31%, nice. Dengan cash ratio-nya bagus banget, 199%, aman-aman aja. Lalu kita lihat turnover-nya berapa besar, yakni sebesar 225 miliar rupiah. Memang sangat liquid dan bagus banget perusahaan yang satu ini. Jadi bagaimana kesimpulannya? Untuk dividennya sih saya kurang tertarik, tapi bagaimana dengan fundamentalnya ya? Ya kalau PBV-nya 1 kali ini sih, ini bisa jadi rebutan sih. Tapi karena memang PBV-nya udah 8 kali lipat, maka saya akan skip dulu untuk perusahaan Sido ini ya. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan bagi teman-teman ingin mengeksekusi mengikuti comeback dividennya atau tidak ya. Jadi demikian pembahasan tentang Sido, perusahaan jamu yang sudah memiliki pasar ekspor yang sangat cuan. Valuasinya udah premium banget, tapi masih cukup menarik kalau harganya turun sedikit lagi sih. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.